dibuktikan hari ini oleh pesantren Gontor. Hari ini kami mewakili NU, nanti Profesor Saad Ibrahim akan mewakili Muhammadiyah misalnya. Bukan main ini. Banyak sekali, mungkin ratusan ribuan. Hampir setiap hari saya datang dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Tetapi yang di dalam acara itu ada tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah dalam satu panggung. Baru hari ini saya melihat ada di Pondok Gontor. Dan ini contoh bukan main. Bagaimana seharusnya perjuangan ini mesti kita lakukan. Perjuangan ini mesti kita lakukan dengan merajut ukhuwah di antara kita. Karena apa? Karena pesan Allah bahwa al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lembaga-lembaga pimpinan pondok pesantren Gontor, para asatidz, para santri, para alumni, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, masih ada satu yang lupa. Fadilatul Mukarram Syekh Al-Khattad mata'anallah bituli umurikum fi sihatin wa afiyah wa azzakum bituli umurikum. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hadir di tengah-tengah dimulainya acara 100 tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Mudah-mudahan acara ini akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah untuk pesantren ini dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Gontor, dan barokah untuk Islam, untuk Indonesia, dan untuk kemanusiaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, atas nama pimpinan, pengurus, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, perkenankan kami menyampaikan kalimatut tarhib wa tahniah, ucapan selamat atas terselenggaranya acara 100 tahun Pondok Modern Gontor Ponorogo ini. Kami berkepentingan untuk mengucapkan tarhib, mengucapkan selamat, menyampaikan doa yang sebesar-besarnya dari sekian ratus juta warga NU, juga berkepentingan untuk menyampaikan harapan-harapan untuk pesantren ini, karena kami tahu betul, kami sadar betul bahwa pesantren Gontor ini merupakan aset Islam, aset bangsa, dan aset bagi perjuangan masa depan kemanusiaan di seluruh bumi ini. Peran pesantren Gontor ini amat dibutuhkan oleh Islam dan oleh Indonesia.
Dari kacamata NU paling tidak ada 2 ketua umum pengurus besar NU yang lahir dan besar dari rahim Pondok Pesantren Gontor ini. Ada Dr. Kiai Haji Idham Khalid, ada Dr. Kiai Haji Hasyim Muzadi. Dua-duanya adalah mutakhorijan dari Ma'had Modern Gontor Ponorogo ini. Itu artinya bahwa Gontor telah memberikan manfaat yang tidak kecil bagi pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Belum lagi tentu banyak juga tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting di Indonesia ini yang juga lahir dari rahim Pondok Pesantren Gontor ini. Yang ada saja sekarang, yang ada di depan kita, ada Wakil Ketua MPR, Profesor Dr. Hidayatul Wahid, ada Profesor Dr. Din Samsudin, yang pernah juga menjadi Ketua Muhammadiyah, Ketua MUI, tetapi walaupun besar di Muhammadiyah dan MUI, tapi beliau adalah jariah dari Nahdlatul Ulama. Bukan main. Jadi Pak Profesor Din ini adalah potret dari bagaimana seseorang menjadi besar dan memberi manfaat untuk bangsa dan Islam ini, lahir dari rahim Gontor dan dari Nahdlatul Ulama. Bukan main. Ini barokah namanya. Jadi Gontor ini barokah, telah melahirkan Prof. Din Samsudin. NU juga barokah melahirkan Prof. Din Samsudin. Bukan main. Jadi ada 2 sumber berkah dalam diri Profesor Din Samsudin. Insya Allah Prof. Din Samsudin akan terus menyebarkan berkahnya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Jadi kalau Prof. Din ini nanti berjuang, maka Gontor pasti akan dapat pahalanya. Dan tentu kalau Prof. Din Samsudin mendapatkan manfaat, akan meluber manfaatnya juga kepada Pondok Gontor. Kalau tidak, zalim namanya. Selamat datang Pak Wagub. Sudah ditunggu mulai tadi, tapi alhamdulillah datang. Ini karena banyak kesibukan sehingga datangnya sudah dimulai. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kepentingan selanjutnya dari kami semuanya tentang Pondok Gontor ini adalah bahwa pesantren Gontor ini seperti ada dalam moto yang pertama ini, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yakhdarun. Bukan main. Salah satu amanah yang oleh Allah ditugaskan kepada kita semuanya umat Islam, terutama para ulama, adalah tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din. Liyatafaqahu fid din. Ini amanat dari Allah.
dan kemudian dilimpahkan dalam bentuk risalah nabawiyah. Maka salah satu fungsi dari Rasulullah itu adalah laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mandat dari Allah, risalah nabawiyah yang diamanahkan kepada Rasulullah ini dilanjutkan oleh Trimurti, pendiri pondok pesantren modern Gontor Ponorogo ini. Betapa mulianya pesantren ini, betapa mulianya para ulama ini. 100 tahun langkah-langkah dilakukan dalam rangka melaksanakan mandat tafaqquh fid din dan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan main ini. Oleh karena itu tidak ada kata yang paling sempurna untuk pesantren ini kecuali adalah bahwa Gontor telah berbuat sesuatu yang amat penting bagi perjuangan agama dan bangsa ini, dan tidak ada kata yang lebih penting daripada kita harus terus berharap agar Gontor ini akan terus eksis, bahkan lebih maju min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Karena bukti telah berkata dan berbicara, banyak orang-orang penting di Indonesia ini yang lahir dari pesantren ini, dan itu adalah bagian dari cara bagaimana Allah, bagaimana cara daripada Rasulullah menjaga Islam ini. Kalau Allah mengatakan inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lakhafidun, dan aku akan menjaganya, kata Allah, maka salah satu cara menjaga Al-Quranul Karim, salah satu cara menjaga Islam adalah lahirnya orang-orang penting yang punya mubalah, yang punya ihtimam, yang punya peduli pada perjuangan agama Islam ini lewat pondok-pondok pesantren termasuk Gontor Ponorogo ini. Ini bapak-bapak sekalian, betapa pentingnya arti ma'had, betapa pentingnya arti para ulama yang mewakafkan dirinya, Masya Allah, mulai pendiri pesantren Gontor ini sampai anak cucunya sekarang hidupnya diwakafkan hanya untuk mendidik anak-anak bangsa ini, mulai dari 1, 2, 3 sampai ribuan, mungkin ratusan ribu dari satu pesantren Gontor, kemudian menjadi cabang berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan mungkin cucunya Gontor sudah ribuan. Ini semuanya adalah wakaf, diwakafkan hari-harinya untuk memikirkan bagaimana anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang berilmu. Dan ini adalah jihad fi sabilillah di zaman modern ini. Jihad kita hari ini adalah bagaimana memberantas kebodohan. Jihad kita hari ini adalah bagaimana memberantas kemiskinan.
Jihad kita hari ini adalah bagaimana memberantas keterpecah belahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, hari ini kita membuktikan pertama bagaimana komitmen Gontor terhadap pentingnya jihad fi sabilillah dalam memberantas kebodohan. Yang kedua, hari ini kita menyaksikan bagaimana komitmen Gontor terhadap pentingnya ukhuwah Islamiyah, spirit ukhuwah Islamiyah, spirit untuk menuju yadullah ma'al jamaah dibuktikan hari ini oleh pesantren Gontor. Hari ini kami mewakili NU, nanti Profesor Saad Ibrahim akan mewakili Muhammadiyah misalnya. Bukan main ini. Banyak sekali, mungkin ratusan ribuan, hampir setiap hari saya datang dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Tetapi yang di dalam acara itu ada tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah dalam satu panggung, baru hari ini saya melihat ada di Pondok Gontor. Dan ini contoh bukan main. Bagaimana seharusnya perjuangan ini mesti kita lakukan. Perjuangan ini mesti kita lakukan dengan merajut ukhuwah di antara kita. Karena apa? Karena pesan Allah bahwa al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuz zakat. Mukmin satu dan mukmin yang lain itu adalah ba'duhum awliya'u ba'd. Untuk apa? Untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya dan seterusnya. Spirit ini tentu harus kita kembangkan, bukan saja oleh Gontor, tetapi juga oleh cabang-cabang pesantren Gontor yang lain, oleh para kader-kader dan para mutakharrijin dari pesantren ini, untuk menyebarkan semangat ukhuwah Islamiyah sebagai bagian penting dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, sehingga terbentuk sebuah sikap yang tulus dari sahabat ansor yang Al-Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Begitu ikhlasnya. Dan dari sikap inilah maka lahir kader-kader Islam, apakah itu dari muhajirin dan sahabat ansor, yang kemudian Islam menjadi besar sampai di seluruh dunia ini. Oleh karena itu kita semuanya berdoa dan tentu berharap tentang bagaimana ke depan Gontor akan lebih berperan. Karena apa? Karena tantangan abad kedua akan jauh lebih berat daripada abad yang sebelum 100 tahun Gontor ini. 100 tahun berikutnya pada abad kedua Gontor akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sangat berat dan sangat besar. Bonus demografi yang akan lahir dari Indonesia ini. Indonesia akan melahirkan generasi-generasi milenium yang amat sangat banyak sekali. Ketika anak-anak bangsa ini memiliki ilmu pengetahuan yang cukup berkualitas dalam knowledge, tetapi juga memiliki value, memiliki nilai, yadhkurunallah, memiliki nilai agama yang al-akhlaq al-karimah,
tentu akan menjadi rahmat bagi bangsa ini. Tetapi apabila lahirnya generasi yang banyak dari bangsa ini tidak diikuti dengan kualitas knowledge dan value yang cukup, maka akan menjadi musibah yang besar bagi bangsa ini. Artinya apa? Gontor, NU, Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan yang besar bagaimana melahirkan generasi bangsa ini yang lebih berkualitas, baik dalam keilmuan maupun dalam melahirkan anak-anak yang beriman dan berakhlakul karimah. Kita percaya dengan langkah-langkah dan program yang baik dari Gontor yang sekarang sudah berhasil seperti ini, kita sesungguhnya yakin betul bahwa Gontor akan mampu untuk mengantarkan masa depan Islam dan bangsa ini menuju kejayaan di hari-hari yang akan datang. Allahumma amin. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan mewakili keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi selamat atas 100 tahun Pondok Gontor. Mudah-mudahan Allah akan selalu meridhoi langkah-langkah panjenengan semuanya, dan nasrum minallah wa fathun qarib sudah ada di tangan kita sekalian. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.